Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG periode 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nur Komaria. Saya mengajar di SMK Kesehatan Ashifa sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Sriwijaya. Pada hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya melaksanakan ujian kinerja yang dilaksanakan di SMK Kesehatan Ashifa yang dibuktikan melalui koran hari ini. Adapun saya mengambil materi pelajaran mengenai sistem reproduksi bagian fertilisasi, materi kelas 10. Berikut ini video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Sehat. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya, baca doa. Nah, sekarang Penny pimpin doa. Baiklah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kenny sudah mengirim doa. Semoga hari ini pelajaran yang kita lakukan dimudahkan ya dalam menyerap ilmunya. Amin. Kemudian sebelum belajar, coba kalian cek dulu di bawah meja kalian ada sampah tidak? Kalau ada, tolong dibuang ke tempat sampah. Tidak ada ya? Iya Bu, sudah tiket semuanya ya. Nah kemudian Ibu cek kehadirannya dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk kan temennya? Ada. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, ya, terima kasih. Ya, sudah hadir semua. Nah, kemudian kita akan lanjutkan pembelajaran hari ini. Sebelumnya kan sudah Ibu jelaskan tentang sistem reproduksi ya, organ-organ reproduksi. Nah, sekarang kalian masih ingat tidak dengan gambar ini? Masih ya? Ya, ingat. Nah, organ reproduksi pria atau wanita? Pria. Ya, betul ya. Nah, di organ reproduksi pria ini, nah ada bagian-bagian dalam, bagian luar. Nah, bagian dalamnya itu ada ini gambar ini. Siapa yang masih ingat? Ini gambar apa? Ya, jauh ya. Ya, betul ya. Ini merupakan gambar testis. Ya, ingat semua ya. Nah, kalau misalkan yang ini gambar apa? Siapa yang tahu ya? Ya, Alia, kalian tahu? Ya, betul. Epididymis. Ya, ingat semua ya. Bagus. Nah, kalau ini organ reproduksi bagian dalam pada wanita. Ya. Pada wanita ada beberapa organ reproduksi bagian dalamnya. Di sini ada cervix, uterus, ya ada ovidum, ada ovarium. Nah, kalau bagian yang Ibu tunjuk ini disebut bagian apa? Siapa yang tahu? Saya Bu. Ovarium Bu. Ya betul, ovarium ya, Rahma ya. Nah, bagus. Kemudian di sini ada uterus. Siapa yang tahu fungsi dari uterus? Saya Bu. Ya, apa ini? Uterus itu adalah tempat perkembangan embrio. Ya, bagus, betul ya. Uterus adalah tempat perkembangan embrio. Nah, jadi itu adalah organ-organ bagian dalam reproduksi pada pria dan wanita. Ya. Nah, kemudian di sini ada gambar apa? Sperma. Ada sperma, ada gambar sel
merupakan proses fertilisasi. Fertilisasi itu ada yang tahu artinya apa? Fertilisasi pembuahan. Nah, jadi dalam fertilisasi ini ada proses pembuahan, bertemunya sel telur dengan sel sperma. Ya, jadi pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Nah, kenapa kita mempelajari materi ini? Penting tidak materi ini dipelajari? Penting, ya, sangat penting. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana proses terjadinya pembuahan. Dulu semuanya mengalami hal tersebut, ya. Sebelum kita dilahirkan ke dunia, kita mengalami hal ini dulu, ya. Sebagai cikal bakal manusia. Nah, dalam proses fertilisasi ini, sel sperma jumlahnya ratusan juta agar bisa membuahi sel telur, ya. Agar peluang keberhasilan untuk fertilisasi pembuahan lebih besar, makanya diperlukan banyak sel sperma. Nah, tapi hanya satu yang bisa masuk ke dalam sel telur, hanya satu, yang lainnya akan mati. Jadi kalau di analogikan ya, itu sel sperma masuk ke dalam sel telur itu seperti semacam perlombaan, ya. Perlombaan, siapa yang paling cepat, siapa yang paling kuat, dia akan menang. Dia akan bisa mencapai sel telur. Seperti itu, ya. Nah, kalian ini dulunya kan dari proses tersebut dulu, ya. Nah, berarti kalian adalah sang juara, winner, ya, karena kalian yang terbaik, gitu, ya. Karena yang terbaik, sperma yang terbaik, yang tercepat, yang bisa memasuki sel telur, ya, gitu. Kemudian kita pretest dulu, ya, pretest dulu untuk mengetahui sejauh mana nantinya pengetahuan kalian tentang materi fertilisasi, ya. Nah, ibu share di linknya, ya, di grup kelas kita, ya. Oke, sudah ibu share. Ya, di sini ada masih beberapa siswa yang belum, ya, belum di atas KKM, tidak apa-apa, nanti kita akan mempelajarinya, ya. Nah, di sini pertanyaannya itu tentang bagaimana kesulitan, ya, sel sperma, kesulitan apa saja ya yang ditempuh sel sperma, ya, menuju sel telur itu yang sulit, dan cair zat yang masuk ke dalam zona ferusuda itu zat apa, ya, nanti kita pelajari. Jadi untuk zat yang masuk ke dalam zona ferusuda itu ada enzim berupa enzim protease, ya, supaya bisa menembus sel telur, ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, ya, jadi tujuan belajar hari ini melalui nanti diskusi kelompok dan kajian literatur peserta didik, ya, dapat mengetahui, dapat menjelaskan pengertian fertilisasi dengan benar, ya. Kemudian kedua, bisa menjelaskan proses ya, proses fertilisasi dengan benar, bagaimana prosesnya. Yang ketiga, kalian bisa menganalisis rintangan apa saja yang dialami oleh sel sperma ketika menuju sel telur dengan benar, ya. Dan skenario pembelajarannya nanti kalian perhatikan video baik-baik. Di situ ada permasalahan, ya, yang ditayangkan. Kemudian kalian perhatikan, lalu nanti ibu memberikan LKPD. LKPD ini lembar kerja, ya, yang kalian isi. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian di LKPD itu juga ada ringkasan materi, ya. Kalian bisa baca kajian literatur, boleh dari buku, ya, boleh dari situ juga. Nah, kemudian kalian jawab, kalian tulis jawabannya. Nah, dengan berdiskusi dengan teman kelompok kalian, ya, didiskusikan. Setelah dijawab, didiskusikan, dipresentasikan. Nah,
Dari situ nanti ibu nilai bagaimana sikap kalian selama diskusi, hasil pretest post test dan saat presentasi. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke, perhatikan video ini. Egg would form a new human life. It is the story of all of us. During sexual intercourse, about 300 million sperm enter the vagina. Soon afterward, millions of them will either flow out of the vagina or die in its acidic environment. However, many survive because of the protective elements provided in the fluids surrounding them. Next, the sperm must pass through the cervix and opening into the uterus. Usually, it remains tightly closed, but here the cervix is open for a few days while the woman ovulates. The sperm swim through the cervical mucus, which is thinned to a more watery consistency for easier passage. Once inside the cervix, the sperm continues swimming toward the uterus. Though millions will die trying to. Mengenai video tadi yang kalian sudah perhatikan, yang kalian sudah tonton, ada pertanyaan? Ya, Penny, silakan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Penny Steningrum. Saya mau bertanya, Bu. Jadi untuk sebagian sel-sel tegurit tersebut kan mati di dalam keasaman vagina kan? Iya, sperma itu mati dalam keasaman vagina. Untuk hal-hal yang lain itu bisa mati juga kan, Bu, di saat dalam perjalanan menuju ovarium itu. Nah, itu bisa apa aja, Bu? Penyebab dia mati yang dan menyebabkan cuma satu saja yang berhasil masuk. Ya. Sibuk. Oke, ya. Ada yang bisa menanggapi jawaban Penny? Ada yang tahu? Selain keasaman vagina tadi, ada juga yang terperangkap pada silia. Kemudian ada juga mati kelelahan, ada juga yang salah jalan ya, seharusnya menuju sel telur ini salah ya, salah jalan ke bagian yang lain ya. Ada juga yang dimakan oleh antibodi wanita karena dianggap zat asing ya, itu beberapa rintangan lainnya. Nah, jadi dari video ini ada ya beberapa rintangannya. Nah, coba diulang, siapa yang bisa ya, rintangan apa saja tadi yang dihadapi? Ya, silakan ya. Rintangan yang dilalui sperma itu asam vagina, mematikan sperma, kemudian mati kelelahan, antibodi wanita memakan sperma, kemudian salah jalan, kemudian ada perangkap silia pada saluran telur, lalu ada lapisan pelindung ovum. Ya, betul ya. Itu ya, bagus ya. Ya, itu Penny sudah mengerti ini? Ngerti, Bu. Ya, bagus. Yang lain bagaimana? Mengerti? Ya. Kemudian sebenarnya berapa banyak nih sel sperma yang sebaiknya dikeluarkan oleh seorang pria agar pembuahan bisa terjadi, peluang yang lebih besar terjadi? Kira-kira berapa banyak? Ya, berapa? Jutaan? Ada? Ada ratusan juta. Ya, ratusan juta itu kurang lebih ada 15 juta sampai 200 juta sel sperma ya. Nah, kemudian di bagian reproduksi, bagian dalam wanita yang mana sih tempat terjadinya fertilisasi? Ya. Bagian mana? Uterus kah? Ada yang lain? Di mana? Bagaimana?
Bagian mana di organ reproduksi wanita? Fertilisasi di bisa teman? Jauza? Ada dia? Lupa. Ya, Alia? Iya, betul lah ya, di ovi. Tuh, ya. Area pendidikan di ovidum ya, jadi di ovidum atau nama lainnya tuba ya, tuba ya. Nah, nanti ibu bagikan LKPD. Di LKPD ini ada artikel tentang rintangan sperma membuahi ovum atau sel telur. Nah, jadi LKPD ini ya sama ya tentang bagaimana rintangan sel sperma ya ketika menumbuh sel telur. Nah, kalian baca dengan teliti ya, kalian perhatikan baik-baik lihat detail bacaannya. Nah, nantinya kalian jawab pertanyaan tersebut ya yang ada di LKPD kalian. Ya. Tuh. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, sekarang ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 4 orang berdasarkan nama pulau Indonesia. Untuk kelompok 1 ya, kelompok 1 Kalimantan. Kelompok 2 ada pulau Jawa ya. Kelompok 2 ya, pulau Jawa di Kalimantan, Jawa. Kelompok 3 Bali, gitu ya. Baik, ibu bagikan LKPD-nya ya. LKPD-nya Nah, sekarang silakan kalian diskusikan, kalian kerjakan ya jawaban dari pertanyaannya ya, dengan diskusi dengan kalian. Kalau ada pertanyaan yang belum kalian mengerti silakan ditanyakan ke ibu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan mengenai AKPD-nya? Saya mau nanya Bu, Ya. ini nanti pas kita presentasi ini ininya dibaca atau enggak Bu? Nggak usah ini aja ya, presentasinya ini sama jawabannya ya. Iya Bu, makasih Bu. Kerjakan ya, didiskusikan ya, diskusi. Ada yang mau ditanya di kelompok ini? Iya, jawabannya nanti kamu presentasikan, pertanyaan kamu jawabannya presentasikan ke teman-teman. Jadi jawabannya kita. Baik, sekarang sudah selesai diskusinya, sudah selesai semua, dijawab semua, sudah LKPD-nya? Sudah. Oke, kalau sudah semua, sekarang waktunya presentasi ya, presentasi kelompok. Nah, ibu minta presentasi dari kelompok 1 dulu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jauza. Saya dari kelompok 1 Kalimantan. Saya akan membacakan hasil presentasi kelompok saya. Yang pertama, berdasarkan video yang ditayangkan guru dan kajian literatur, bagaimanakah proses fertilisasi? Jawabannya, proses fertilisasi terjadi jika sel sperma bersatu dengan sel telur, di mana terjadi peleburan inti sel sperma dan inti dari sel telur, kemudian terbentuklah zigot. Yang nomor 2, mengapa dalam fertilisasi hanya satu sel sperma yang bisa masuk ke dalam sel telur? Jelaskan. Karena jika sudah ada satu sel sperma yang masuk, maka sel telur akan membuat perlindungan agar sel sperma yang lain tidak masuk ke dalam sel telur. Sekian presentasi
presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita lanjut, kita dengarkan presentasi dari kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yaitu kelompok Jawa, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, berdasarkan video yang ditayangkan guru dan kajian literatur, bagaimanakah proses fertilasi? Proses fertilisasi terjadi jika sel sperma bersatu dengan sel telur, di mana terjadi peleburan inti sel sperma dan inti dari sel telur, kemudian terbentuk zigot. Yang kedua, mengapa dalam fertilisasi hanya satu sel sperma yang bisa masuk ke dalam sel telur? Jelaskan. Karena jika sudah ada satu sel sperma yang masuk, maka sel telur akan membuat perlindungan agar sel sperma yang lain tidak masuk ke dalam sel telur, sehingga bisa terbentuk zigot yang normal. Yang ketiga, jelaskan mengapa membutuhkan jutaan sel sperma untuk membuahi satu sel telur. Karena sperma akan melewati perjalanan yang sulit saat menuju sel telur dan banyak yang mati terkena keasaman vagina antibodi wanita. Jadi agar peluang pembuahan besar maka diperlukan. Selanjutnya nomor 4, bagaimana sel sperma bisa tahu letak sel telur di dalam organ reproduksi wanita. Sel telur akan mengeluarkan senyawa kimia tertentu sehingga sel sperma dapat mengetahui keberadaan sel telur. Yang kelima, berdasarkan artikel di atas, sebutkan dan jelaskan tentang tantangan apa saja yang dialami sel sperma menuju sel telur. Ada 6, yaitu yang pertama, keasaman vagina wanita banyak mematikan sel sperma yang masuk ke organ reproduksi wanita, karena banyak sel sperma yang tidak tahan dengan keasaman vagina. Yang kedua, banyak juga sel sperma yang mati kelelahan karena kehabisan energi untuk menuju sel telur. Yang ketiga, wanita memiliki antibodi sebagai perlindung dari virus, bakteri, dan zat asing. Sehingga ketika sel sperma masuk, sel sperma dianggap zat asing oleh antibodi wanita, kemudian dimakan oleh antibodi wanita. Yang keempat, ada beberapa sel sperma yang salah jalan menuju sel telur karena tidak mengenali sinyal kimia yang dikeluarkan sel telur. Yang kelima, adanya silia-silia pada saluran oviduk atau tuba Fallopi sehingga banyak sel sperma yang terperangkap akhirnya mati. Yang terakhir, adanya lapisan pelindung sel telur dapat menghambat dan menyulitkan sel sperma yang akan memasuk ke dalam sel telur. Baik, sudah dari kelompok 2. Nah, dari kelompok lain apakah ada pertanyaan atau ingin menanggapi jawaban dari kelompok 2? Saya mau nanya, Bu. Ya, Jauza, ya silakan Jauza bertanya ke kelompok 2. Saya mau nanya, apa sih manfaat dari keasaman vagina wanita? Padahal kan cuma hanya mematikan sel sperma. Apa ada manfaatnya? Ya, jelas pertanyaannya. Ya, jadi apa manfaat keasaman vagina? Ya, sedangkan keasaman vagina itu padahal bisa mematikan sel sperma. Sebenarnya apa manfaatnya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Zawida. Selain keasaman vagina dapat mematikan sel sperma, keasaman vagina sangat berguna untuk wanita menjaga organ reproduksi wanita dari virus, bakteri yang masuk ke organ reproduksi wanita. Cukup ya jawabannya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, jadi manfaat keasaman vagina ini sangat penting karena bisa melindungi organ reproduksi wanita dari virus dan bakteri yang kemungkinan masuk ke dalam organ reproduksi wanita. Jadi itu manfaatnya ya, jadi sangat penting. Nah, kemudian ada pertanyaan lain dari kelompok 3. Ya, Sofi, silakan.
Perkenalkan nama saya Siti Sofiatul dari kelompok Bali. Saya akan bertanya, berapa lama biasanya proses pembuahan bisa terjadi? Sedangkan kelompok 2, berapa lama proses pembuahan biasanya terjadi setelah hubungan intim? Ya, saya akan menjelaskan pertanyaan yang diberikan. Pembuahan bisa terjadi dalam waktu beberapa jam atau beberapa hari setelah wanita selesai berhubungan intim. Seorang wanita dapat dikatakan hamil saat pembuahan berhasil terjadi ditandai dengan tidak mengalami menstruasi. Jadi seperti itu ya. Ada yang mau menanggapi jawaban temannya? Udah mengerti semua? Mengerti? Ya, jadi itu ya. Jadi fertilisasi terjadi kurang lebih 24 jam setelah berhubungan intim ya. Itu atau bisa juga beberapa hari, tapi nggak lama, biasanya kurang lebih 24 jam ya. Dan ketika seseorang wanita hamil ya, proses pembuahan berhasil, maka wanita tidak mengalami menstruasi gitu ya. Jadi kalau tidak dibuahi akan mengalami menstruasi, tapi kalau dibuahi ya tidak mengalami menstruasi seperti itu ya. Paham? Oke, baik ya. Kemudian ada pertanyaan lagi? Kemudian saya buat Ya, silakan. Perkenalkan, saya Fatih Zulfiatia dari kelompok 1 ingin menanya untuk kelompok 2. Pertanyaannya, kemanakah perginya sel-sel sperma yang telah mati? Ya, jadi kan banyak tadi ya sel sperma yang mati. Nah, itu kemana tuh sel sperma yang mati? Ya, silakan kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kemanakah perginya sel-sel sperma yang telah mati? Sperma yang mati dianggap sebagai benda asing oleh sistem imun wanita. Dihancurkan lalu dibuang bersama sekret atau cairan vagina. Ya, betul ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sel sperma yang sudah mati itu akan dibuang ya melalui sekret yang dikeluarkan oleh wanita, dan itu akan dimakan oleh antibodi wanita seperti itu ya. Oke, sudah. Sekarang kelompok 2 ya, silakan menutup ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, pertama kita semua. Ya, baik. Tadi kan kalian sudah mendengarkan presentasi teman-temannya. Mungkin ada jawaban yang berbeda dari temannya, ada masukan dari temannya ya. Nah, kalian bisa perbaiki jawaban kalian sebelum LKPD-nya dikumpulkan. Nah, silakan diperbaiki LKPD-nya ya. Silakan diperbaiki dulu ya, disempurnakan lagi jawabannya. Baik. Sudah ya, diperbaiki. Nah, kemudian jadi dari hasil diskusi kita tadi ya, jadi banyak sekali rintangan yang dialami oleh sel sperma untuk menuju sel telur ya. Nah, kemudian yang pertama tadi ada keasaman vagina ya, salah satunya, dan ternyata keasaman vagina itu ternyata sebagai pelindung ya untuk vagina, untuk wanita sendiri ya, untuk melindungi dari infeksi bakteri, virus. Dan kemudian bagaimana tadi ya supaya suami istri bisa cepat punya keturunan? Nah, itu bisa dilakukan saat masa subur. Nah, ya. Dan sel sperma yang mati juga itu akan kemana perginya? Nah, itu akan dimakan oleh antibodi wanita, difagosit ya oleh antibodi. Nah, dan juga yang dibuang bersama dengan sekret yang dikeluarkan oleh vagina wanita. Ya. Baik, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, Penny, silakan. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu ada fertilisasi adalah proses penyatuan sel telur dan sel sperma dan berlangsung di dalam organ reproduksi wanita, yaitu di tuba fallopian. Yang kedua, ada proses
fertilisasi, yaitu sel sperma akan menembus lapisan sel telur, corona radiata, dan zona pellucida. Kemudian terjadi penyatuan membran dan penyatuan inti sel telur dan sel sperma. Ya, bagus ya. Ini kesimpulannya itu ya. Tahan ya. Yang lain bagaimana, sudah mengerti pembelajaran ini? Sudah, ya bagus, alhamdulillah ya. Nah, sekarang Ibu ingin meminta kalian untuk mengerjakan soal post test ya, post test. Tadi Ibu kirimkan linknya sudah ya, sudah Ibu kirimkan linknya, silakan dikerjakan. Post testnya sama, soalnya hanya 5 soal ya di Google Form ya. Bisa kebuka linknya? Bisa? Ya. Silakan. Baik, sudah semua menjawab post testnya? Sudah. Bisa? Bisa ya, alhamdulillah ya Ibu. Cek dulu ya si post testnya. Ya, Ibu lihat sudah lebih baik ya dari yang pretest tadi, sudah ada perbaikan, sudah ada kemajuan, dan nilainya juga lebih banyak yang di atas KKM. Nah, selanjutnya kita refleksi pembelajaran kita hari ini ya. Di refleksi ini apa saja yang belum terlaksana saat pembelajaran, kemudian kesulitan apa sih yang kalian alami tadi saat kegiatan pembelajaran, dan apa yang sengaja kalian lakukan nanti untuk pembelajaran yang belum terlaksana. Nah, di LKPD itu kalian tulis refleksinya, ada di kolom LKPD, silakan ditulis ya, silakan tulis di paling belakang di kolom LKPD ya, tulis di situ ya refleksinya. Baik, sudah ditulis refleksinya semua? Sudah. Oke, terima kasih ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian cari informasi mengenai tahapan menstruasi. Ya, di buku catatan biologi kalian, di situ kalian tulis ya tahapan menstruasi untuk pertemuan berikutnya ya. Jadi terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ilmunya ya, dan semoga kalian mengerti. Nah, sampai ketemu lagi untuk pembelajaran berikutnya. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.